Nah, jadi di sini terlihat ketika ada seorang kiai di sini menyerahkan sebuah dokumen. Pak Prabowo terlihat tidak menyalami. Biasanya kan setelah menyerahkan dokumen biasanya kan bersalaman. Soalnya ada sesi foto-foto juga. Nah, di sini saya kira itu hanya Anies Baswedan saja ya, yaitu ketika disalami oleh pendukungnya cuek. Tetapi di sini juga ada video viral, yaitu di sini bahkan Prabowo seolah-olah menyueki, yaitu ketika diajak bersalaman. Entah di sini disengaja atau tidak, kemungkinan masyarakatlah yang bisa menilai dari ketika melihat video di sini. Nah, di sini bahkan juga yaitu dari komentar-komentar netizen. Ya, seolah-olah memang Pak Prabowo menyueki salaman di sini. Entah di sini maksudnya apa juga, atau memang tidak tahu kalau ada yang mau menyalami Pak Prabowo Subianto. Di sini adalah momen Prabowo cuekin ajakan salaman kiai usai menyerahkan dokumen resolusi. Seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat ketika ada seorang kiai di sini menyerahkan sebuah dokumen. Pak Prabowo terlihat tidak menyalami. Biasanya kan setelah menyerahkan dokumen biasanya kan bersalaman. Soalnya ada sesi foto-foto juga. Jadi di sini terlihat tidak menyalami kiai tersebut. Entah di sini disengaja atau tidak, Anda bisa menilainya sendiri. Saya kira itu hanya Anies saja. Kalau Anies Baswedan kan sering kali ya, yaitu bahkan tidak mau, terkesan tidak mau bersalaman dengan pendukungnya yang pada waktu lalu ya. Bahkan videonya juga viral. Tetapi itu juga disengaja atau tidak, masyarakat sendiri yang bisa menilainya dari video yang beredar tersebut. Di sini tiba-tiba kita dikejutkan lagi, yaitu Pak Prabowo bahkan di sini menyueki, yaitu ketika seorang kiai di sini atau ustadz yaitu mengajak salaman kepada Pak Prabowo. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya? Yaitu ketika momen Prabowo cuekin ajakan salaman kiai. Di sini bahkan juga ditanggapi oleh Narkosun. Kiai lo dicuekin, nggak takut kualat pak. Nah, di sini yaitu komentar dari Lesmana, bukan cuek, faktor umur itu. Fisik, motorik, sosio-emosional panca indera sudah menurun. Tele tersinggung sampai tidak mau salaman. Sudah ada ini, tenang-tenang. Calon pemimpin seperti inikah yang didukung pak? Untuk menghargai kiai saja udah begitu caranya, bagaimana kita yang cuma rakyat biasa? Efek you, watakmu wo arogan. Katanya sudah berubah. Apanya yang berubah? Apakah orang seperti ini berakhlak dan beradab? Dan pasti kualat. Nah, kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, ketika Pak Prabowo Subianto bertemu dengan kiai kampung se-Indonesia, di situ bahkan terlihat berdebat ketika ada pertanyaan dari kiai kampung di situ. Dan bahkan juga ada yang menolak, yaitu tentang makan gratis dan bahkan juga beasiswa untuk santri. Nah, di situ bahkan juga ada penolakan, dan di situ menurut saya jawaban dari Pak Prabowo harus diperjelas, karena di situ menurut saya ada miskomunikasi lah dari situ. Dan akhirnya di situ Pak Prabowo seolah-olah ya berkata agak keras, nadanya tinggi, seolah-olah emosi. Ya, tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat yang bisa menyimpulkan apakah Pak Prabowo ini cocok untuk memimpin Indonesia ke depan atau tidak. Ya, kita kembalikan ke masyarakat. Nah, di sini bahkan yang lagi viral yaitu ketika kepala desa yaitu bertemu. Nah, di sini bahkan ribuan perangkat desa dari berbagai daerah deklarasi dukung Prabowo Gibran. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar, halo Bawaslu, peraturan ini masih berlaku nggak? Atau sudah tutup mata juga? Di sini Bawaslu, kepala hingga perangkat desa dilarang jadi tim kampanye. Tapi di sini yaitu ribuan perangkat desa dari berbagai daerah deklarasi dukung Prabowo Gibran. Dan bahkan di sini ada dari website dari Bawaslu ya. Di sini bahkan Bawaslu menegaskan kepala desa harus netral dalam pemilu 2024. Tetapi di sini seolah-olah Bawaslu kok tidak ada komentar ya di sini. Nah, di sini dari berita Republika,
yaitu ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno. Di lokasi tampak peserta yang semuanya mengenakan kemeja putih sudah memadati Indonesia Arena. Sebagian diantaranya mengenakan kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada dan gambar Prabowo Gibran di bagian panggung. Tertera pula slogan Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Wow, panitia menyebut acara dihadiri Gibran. Sementara itu di ruang VVIP tampak sejumlah elit partai pendukung Prabowo Gibran dan tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah hadir. Beberapa di antaranya adalah Ketua Umum PBB Yusril Issa Mahendra, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Musani, dan Sekretaris TKN Nusron Wahid. Nah, di sini sungguh sangat mengejutkan sekali ya ketika Bawaslu menghimbau yaitu perangkat desa untuk netral, tetapi di sini seolah-olah terang benderang, yaitu bahkan juga deklarasi dukung Prabowo Gibran. Di sini dari Republikan News. Jadi menurut saya di sini peran Bawaslu sangat penting, yaitu harus tegas memang kalau misalkan ada himbauan yaitu perangkat desa dilarang tim kampanye, seharusnya juga ada sanksi atau bagaimana lah, karena menurut saya di sini kalau dibiarkan nanti ketika kampanye pasti juga akan ada pelanggaran yang sangat masif sekali. Nah, di sini bahkan juga dari Presiden Joko Widodo yaitu abdesi, Jokowi minta Kades jaga netralitas di pemilu 2024. Rakyat sudah cerdas. Nah, padahal pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo mengundang kepala desa, di situ abdesi, di situ bahkan Presiden Joko Widodo meminta jaga netralitas. Tetapi di sini kok ada berita yang menurut saya bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo. Entah di sini seperti apa, saya semakin bingung kadang-kadang melihat berita saat ini, di mana Presiden Joko Widodo menjaga netralitas, bahkan juga menghimbau abdesi di sini, tetapi dari berita yang beredar di sini malah ribuan perangkat desa dari berbagai daerah deklarasi dukung Prabowo Gibran. Kan menurut saya sangat lucu sekali di sini. Jadi menurut saya perlu ada ketegasan dari Bawaslu lah, seperti apa memang, apakah memang harus netral, apakah bisa mendukung pasangan Capres dan Cawapres di situ. Ya kalau memang di sini netral, seharusnya yang diundang bukan hanya Prabowo Gibran, melainkan juga dari Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Intan, itu kades-kades yang diminta drama 3 periode dulu, Bang. Yup, namanya munafik, lain di bibir lain di hati, seperti apa yang bertontonkan Die dan keluarganya akhir-akhir ini. Drakor, semakin panik, sepak terjangnya semakin berantakan. Hanya menyampaikan aspirasi, Bang. Di sini PSI bilang cuma silaturahmi, pengen muntah lihat anak-anak PSI sekarang. Hehehe, ngapain juga Mas Bro harus malu kalau yang dibela aja dan nggak punya malu. Ya, di sini drakor. Ya, menurut saya ini drama masih berlanjut ya. Bahkan di sini ribuan perangkat desa malah mendeklarasikan dukung untuk Prabowo Gibran. Padahal juga himbauan dari Bawaslu yaitu perangkat desa itu harus netral, dan bahkan pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo mengundang yaitu kepala desa, di situ bahkan himbauannya sudah jelas yaitu harus netral. Tetapi kali ini menurut saya kita dipertontonkan dengan drama-drama yang seharusnya tidak terjadi. Ya seperti pada waktu lalu yaitu Ganjar Pranowo. Jadi di sini menurut saya sudah sangat aneh dan lucu ya di Pilpres 2024 ini. Ya menurut saya masih mending di Pilpres 2014 dan 2019. Tetapi di akhir-akhir sini, di akhir masa jabatan dari Presiden Joko Widodo malah dipertontonkan dengan drama-drama yang ya apapun itulah. Untuk Pilpres 2024 mendatang semua saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.